Pemirsa, polisi tetapkan 7 tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Tersangka dibagi dari klaster pengerusakan dan juga penganiayaan. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Ya, bentrok 2 kelompok di Menteng, Jakarta Pusat bukan dipicu pemuda yang menolak membayar dagangan seperti isu yang beredar sebelumnya. Polisi menyebut bentrok akibat kemarahan 2 pemuda yang tak terima ditegur usai menggeber motor di depan gerobak pedagang. Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi, kondisi di lokasi saat ini sudah kondusif. Pedagang sudah kembali berjualan seperti sebelumnya. Menurut polisi, sebelum bentrok terjadi Minggu pagi, 2 pemuda penjaga lahan marah usai tak terima ditegur warga karena menggeber sepeda motor di depan lapak penjual nasi uduk. Kedua pemuda kemudian mengajak rekannya merusak gerobak hingga memicu kemarahan dan serangan balasan warga ke lahan yang ditempati kelompok pemuda. Warga sempat membakar bangunan dan 3 motor. Akibat bentrok, seorang korban tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, sementara 4 lainnya terluka. Banyaknya warga yang ikut dalam bentrokan sempat membuat polisi kesulitan meredam situasi. Bahkan Minggu malam, polisi masih bersiaga dan melakukan sweeping senjata tajam di sekitar lokasi kejadian mencegah saling balas serangan. Saat ini motif yang kami terima bahwasannya ada 2 orang yang menggunakan kendaraan bermotor melewati jualan kita tahu bersama yaitu nasi uduk yang gerobaknya berdampak dirusak itu karena menggeber-geber motornya sehingga knalpot tersebut membuat kebisingan, ditegur tidak terima dan 2 orang itu mengajak teman-teman lainnya sejumlah 5 orang kembali ke lokasi. Mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, polisi hingga kini masih berjaga di lokasi. Sementara 4 pelaku pengrusakan gerobak dan 3 pelaku penganiayaan yang menewaskan korban ditetapkan tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya sekelompok warga terlibat bentrok dengan gerombolan pemuda diduga mabuk di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu siang.
Bentrokan antara warga Matraman dengan sekelompok pemuda terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sekelompok pemuda yang menjaga sebuah lahan kosong di sekitar lokasi melakukan penyerangan secara brutal terhadap warga. Warga yang geram melakukan serangan balasan ke markas para pemuda tersebut. Saksi mata menyebut bentrokan bermula saat sejumlah pemuda berboncengan sepeda motor berknalpot brong menggeber gas di sekitar lokasi. Teguran dari warga karena suara bising justru membuat pemuda tersebut marah. Pemuda bermotor datang kembali bersama rekannya dan langsung melakukan penyerangan hingga merusak lapak pedagang. Akibatnya sejumlah orang terkapar dan terluka parah. Awalnya sih itu kayak orang timur gitu. Bawa motor, knalpotnya berisik, digeber-geber. Sama dia gak terima gitu, ada yang negur orang yang lagi makan di saya. Terus gak lama kemudian manggil abang-abangnya datang. Udah langsung kejadian. Petugas pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan markas kelompok pemuda yang dibakar massa. Kondisi di lokasi masih mencekam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat melahap 3 ruangan sekolah dasar Negeri 1 Batanghari, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Senin sore. Petugas dibantu warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian usai melahap seluruh isi ruangan. Kebakaran terjadi saat sekolah sudah dalam keadaan kosong. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruangan perpustakaan sekolah. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Besar, habis total. Kayaknya rumah ini yang bahaya deh. Rumah Nadia Residen. Kobaran api menghanguskan sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha produksi mebel di Kampung Pedurenan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sini bantu. Info kebakaran di Fortuner nih. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat melahap bangunan tanpa tersisa. Nah, ini udah merembet kemana-mana. Waduh, sayang banget mebelnya. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah yang lupa dimatikan pemiliknya hingga merambat ke serbuk kayu dan membakar seluruh bangunan. Untuk tidak membakar sampah di area sekitar rumah, karena dengan cuaca yang ekstrim bisa mengakibatkan perambatan, apalagi ketika bakar sampah ditinggal. Karena kejadian beberapa hari ini diakibatkan oleh pembakaran sampah. Setelah 2 jam, api akhirnya padam dengan 6 unit mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Tidak ada korban jiwa, kerugian masih dalam pendataan petugas dan kasusnya ditangani Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.